hari ini agendanya ngider lembur, memotoran, muter-muter kampung. Tadi pagi sebelum berangkat, saya ketemu dengan beberapa petani yang pada intinya dari obrolan mereka itu, terus abdi kedah naon ayeuna, biaya produksi tetap luhur, tapi harga jual hasil tani mereka kurang bersahabat, tidak menutup modal, sehingga timbul perasaan capek, lelah gitu ya. Nah, ini saya coba mau sharing dengan Kang Teten, salah satu pegiat kelompok tani yang ada di Cikandang, yang cukup sukses. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan kembali kepada petani-petani yang ada di kampung bagaimana mengolah pertanian mereka. TTP Pertanian. Kang, nah ini nih yang saya cari-cari, ternyata sudah standby. Ini nih yang saya tadi obrolkan, orangnya sudah ada di lokasi dengan setelan petani milenialnya. Oh, Mantap. katiris. Oh, katiris atau juga Tiris, tapi dah eleh ku gaya mah. Melihat pesimistis daripada petani, memang saat ini kalau dirundung harga, biaya produksi, memang petani sangat berat. Di sisi lain, kita kan menghadapi pasar global yang notabene hasil pertanian itu dari luar negara kita juga banyak, yang mereka bisa menjual lebih murah daripada kita. Nah, intinya adalah sentuhan inovasi teknologi. Ya, ketika kita berada tetap di zona seperti ini, dengan pola mengurus pertanian secara otodidak, kemudian konvensional, memang kita akan kalah bersaing khususnya di pasar. Karena dengan sentuhan teknologi itu, produksi bisa lebih murah, biaya produksinya, kemudian hasilnya juga bisa lebih bagus begitu. Nah, yang berat di petani sekarang ini adalah merubah mindset, merubah pola mereka. Jadi mereka kadang-kadang, makanya di pemerintah sekarang timbul kayak seperti kepanikan akan penerus dunia pertanian. Karena notabene pertanian sekarang itu dikuasai oleh usia-usia yang 50 tahun ke atas kan. Nah, sehingga tidak ada penerus, karena memang tidak menarik dunia pertanian itu. Tapi ketika disentuh dengan inovasi dan teknologi, itu akan lebih menarik, dan baik di budidaya maupun di ekonomi akan lebih menarik. Kenapa sih kita masih impor pangan? Padahal kita negara agraris. Harusnya kita minimal bisa memenuhi kebutuhan negara kita sendiri. Kalau bisa ekspor. Karena mereka negara-negara yang non agraris harusnya dipasok dari kita. Nah, sekarang kan tidak. Makanya saya mengajak di dunia pertanian, hayu apa masalahnya? Kita bareng-bareng bicarakan, dan solusinya memang tidak instan. Mau tidak para petani ini mengikuti pola-pola untuk memperbaiki sistem pertanian ini dengan inovasi teknologi yang kita kembangkan. Intinya adalah kerjasama. Setiap inovasi teknologi yang bisa diadopsi petani, kita adopsi bersama. Dari mulai
perencanaan, budidaya, pemasaran. Yuk kita bareng mencari yang lebih baik. Sekarang nyiram, ngasih nutrisi, ngontrol suhu, itu kan cukup di HP. Nah, kalau misalkan informasi-informasi itu sudah masuk ke para anak-anak muda, sehingga mereka mencintai dunia pertanian ini, saya kira dunia pertanian ini malah bakal ngantri masuk ke dunia pertanian, karena menjanjikan. Ketika mendapatkan kerugian, kita pesimistis. Tapi ketika mendapatkan keuntungan, kita tidak bersyukur. Intinya bersyukur, karena di setiap dunia pertanian pasti menemukan untung dan rugi. Tapi kalau kita perhitungkan dalam 1 tahun, itu kebanyakannya untung sebetulnya. Karena kalau pertanian tidak menjanjikan, 80% khususnya warga Cikandang ya tidak bisa bertahan hidup. Karena mereka 80% usahanya di usaha dunia pertanian. Sampai sekarang masih bisa menyambung hidup. Berarti dunia pertanian itu tetap menjanjikan dan bisa menyambung hidup dan juga bisa memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing. Jadi intinya optimis, kemudian tetap konsisten, kemudian bersyukur. Intinya itu aja. Waktunya balik kanan. Kang, nuhunnya udah Siap. berbagi. Hati-hati di jalan. Siap. Bro, selamat sampai tujuan. Nuhunnya. Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol sama Kang Teten. Waktunya kita balik. Kang, non Kang.